Baiklah, kembali lagi di channel YouTube saya, Sen Iwan. Hari ini saya ingin membahas mengenai telur tetas. Yuk kita simak penetasan dari saya sendiri. Nah, ini dia cangkang-cangkang dari DOC yang sudah menetas. Saya kumpulkan di tong seperti ini. Oke. Ini dia. Kurang lebih 90% penetasan yang saya hasilkan dari mesin tetas rak manual milik saya sendiri alias buatan saya sendiri. Kita simak mesin dari saya sendiri, sistem rak manual ya. Ini dia, saya buka menggunakan termostat XHW3001. Ini dia DOC yang sudah pada menetas. Ini adalah DOC Elba. Sehat-sehat. Mesin tetas saya menggunakan 6 buah lampu ya, dengan daya lampu per buahnya adalah 5 watt dan menggunakan ventilasi kiri dan kanan. Ini dan sana. Oke. Jadi masih ada telur-telur yang mulai mecah dan belum menetas semua. Ini adalah mesin tetas kapasitas 300 butir buatan saya sendiri, rak manual, dimana per 3 jam atau 4 jam sekali saya bolak-balik dengan cara manual. Nah, bagaimana kawan-kawan? Itulah salah satu mesin saya yang saya tunjukkan tadi kepada semua kawan-kawan yang simak video YouTube saya. Jadi kita sebutkan saja beberapa hal kegagalan dalam penetasan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Bila mana ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan mohon dimaklumi. Karena di sini saya tidak menyinggung pihak peternak maupun pihak penjual telur tetas ini sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan kepada kawan-kawan berdasarkan pengalaman saya sendiri secara pribadi. Jadi kegagalan itu pasti terjadi ya, kegagalan pasti terjadi. Kenapa seperti itu? Ya salah satunya penyebabnya adalah efek perjalanan yang terlalu jauh. Jadi kalau kita membeli telur tetas, kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, itu akan terjadi banyaknya guncangan di perjalanan yang menyebabkan kegagalan ya tentunya. Faktor kedua adalah pemakingan. Jadi untuk pemakingan itu sendiri juga berpengaruh pada penetasan dan hasil penetasan itu sendiri. Oke, dan ketiga disebabkan oleh mesin tetas buatan itu sendiri ataupun yang dibeli ya. Dan keempat tentunya adalah tingkat infertil yang disebabkan oleh indukan itu sendiri. Contohnya indukannya 1:10, yaitu satu jantan tapi betinanya 10 ekor. Jadi kenapa satu jantan 10 ekor kalian ingin membelinya, itu adalah sebuah kesalahan sebab tidak terkawini semua. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu bagusan Anda para penetas mencari telur tetas ya, itu minimal ya 1 jantan banding 4, 1 jantan banding 5, 1 jantan banding 6. Di atas itu jangan, karena persenan penetasannya itu pasti tidak bagus karena tingkat infertil yang sangat tinggi. Dan kita kembali lagi ke yang pertama, dimana kita akan menjelaskan lagi kepada kawan-kawan efek guncangan ya, seperti yang tadi saya bilang. Efek guncangan itu contohnya kita melakukan pembelian telur di daerah yang jauh ya, jauh sampai berhari-hari, contohnya 2-3 hari baru sampai di tempat kita. Itu sudah jelas efek guncangannya itu sangat tinggi di pengiriman itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti di saat para ekspedisi ataupun para pihak pengantar itu biasanya membawa mobil ataupun membawa motor ataupun membawa paket kita itu secara abal-abalan atau unggal-unggalan. Jadi di sana terjadi banyak guncangan.
Jadi itu sendiri juga menyebabkan kegagalan ya di penetasan kita. Dan kita kembali lagi yang kedua, efek dari pemakingan ya. Pemakingan itu sendiri contohnya telur yang di packing tidak rapi, terus banyak lagi kendala-kendala lain seperti pecah di dalam. Jadi kalau udah ada beberapa butir yang pecah di dalam, pasti meluber ya, dia retak terus mengeluarkan cairan telur putih ataupun telur kuning mengenai telur-telur lain, itu sangat berpengaruh. Jadi disarankan kalau telur yang sudah sampai di tempat kita, dicek lagi sebelum masuk mesin tetas, mana yang retak halus, mana yang pecah, itu jangan masuk mesin tetas lagi. Dan dibersihkan ya, tentunya pakai rodalon ataupun pakai kain sejenisnya ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menetaskan telur, harap pilihlah dan juga belilah telur itu pada penetas ataupun peternak, maaf ya, peternak yang pemakingannya itu memang benar-benar rapi, dan hindari jarak jauh ya, jarak jauh ya kawan. Saya nggak menyebutkan jaraknya harus kemana, pokoknya intinya jangan terlalu jauh. Carilah telur tetas itu daerah rumah sekitar Anda sendiri yang bisa Anda jangkau, sehingga efek guncangan itu tidak terlalu jauh. Jadi untuk yang ketiga itu adalah pengaruh dari mesin tetas, baik itu buatan sendiri ataupun baik itu dari pembelian ya. Jadi kita nggak bisa bilang dari telur juga. Jadi mesin tetas juga berpengaruh juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Hasil dari mesin penetasan itu kadang tidak bisa kita bilang, karena sebab kalau penetasan itu enggak efek dari telur, bisa jadi efek dari mesin. Mesin itu contohnya salah di ukuran, tinggi panjang lebarnya itu salah. Itu menyebabkan salah satu kegagalan juga di penetasan. Jadi untuk kawan-kawan jangan salah paham dulu mengenai penjelasan saya mengenai telur tetas ini. Jadi mesin tetas juga berpengaruh. Saya tidak ada membilang oh mesin saya bagus, tidak. Di sini mesin saya kalau memang beli telurnya itu contohnya jaraknya masih dekat, itu hasilnya bagus, 80% minimalnya ataupun standarnya. Jadi kalau paling bagus dia 90%. Dan paling rendahnya juga 70%. Tapi kalau kita beli telur, atau saya pribadi beli telur, jaraknya jauh seperti perjalanan memakan waktu 2-3 hari ya, ataupun 1 hari. Itu biasanya hasil persenan paling bagus 50%. Contohnya 100 butir, yang netas itu nanti hanya 50 ekor, 50 butir ya. Itu sudah merugikan kita sebagai penetas, apalagi yang membeli telur kepada peternak yang menjual telur. Maaf, di sini saya tidak menyinggung dari pihak manapun ya. Di sini saya hanya menjelaskan kepada para penetas pemula biar kita jangan merasa oh saya ditipu. Bukan. Di sini saya nggak membahas peternak itu menipu atau gimana ya. Di sini saya membahas hasil persenan telur ataupun kegagalan dalam penetasan itu dipengaruhi beberapa faktor yang seperti saya jabarkan tadi. Jadi oleh karena itu saya tidak menyinggung pihak manapun. Di sini saya hanya menjelaskan telur dan hasil penetasan itu sendiri ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencari telur, bagusan itu cari di sekitar Anda. Contohnya Anda di Medan nih, oh saya cari di sekitaran kita saja, Medan, Deli Tua, Amplas, Tanjung Merawak, atau Lubuk Pakam sekitar, Perbongan, bisa. Ataupun Binjai ya, Binjai, Diski ya, seperti itulah salah satu yang saya sebutkan. Dan yang terlalu jauh ya Anda harus tahu sendiri efek-efeknya dan kegagalan yang akan terjadi ya. Jadi kita tidak menuntut oh nanti si penjual itu penipu ya. Di sini saya tidak menjelaskan penjual penipu atau penetasan itu harus komplain lagi ke peternak yang menjual telur. Enggak, saya tidak seperti itu. Maksud saya kalau Anda berani beli telur jarak jauh, ambil saja konsekuensi yang akan terjadi di kegagalan penetasan Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya dikarenakan telur yang kita beli itu jaraknya jauh. Jadi kalau persenannya nanti netas 25%, Anda jangan terkejut, ataupun nanti 10% aja menetas dari 100 butir. Bayangkan berapa kerugian Anda. Jadi tidak heran lagi, saya sendiri pribadi juga mengalami kerugian.
bukan nggak pernah ya. Jadi kalau lebih bagus sih kita para penetas memiliki indukan sendiri, itu udah paling bagus ya. Kenapa? Karena indukan kita sendiri itu hasilnya itu sudah kita bisa ketahui sendiri, perbandingan jantan betina dan juga sistem kandangnya serta pemberian pakannya juga. Sehingga kalau waktu kita nanti mengambil telur dari indukan kita sendiri, itu jarak guncangan itu tidak terlalu jauh, lantaran dari kandang kita ke penetasan kita atau mesin tetas kita itu tidak terlalu jauh, dan hasil persenannya itu mudah-mudahan bagus karena kita lihat juga dari perbandingan jantan dan betina seperti yang nomor 4 tadi saya sebutkan. Jadi kalau perbandingannya 1:10, jangan harap itu bagus ya. Jangan harap itu bagus, disebabkan karena jantan itu tidak mungkin dia tahu, oh saya udah kawin induk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, apakah dia tahu? Apakah dia nanti bisa, oh ya yang sebelah sana belum saya kawini, saya kawini. Nah, jadi seperti itu yang saya sebutkan kepada teman-teman mengenai penetasan ini. Jadi kawan-kawan, bila mana channel YouTube saya ini ada salah penjelasan ataupun kata yang salah, saya minta maaf, dan di sini saya tidak menyinggung pihak manapun ya. Sekian dan terima kasih video dari saya, Sen Iwan.